Nggak, maksudnya pemain Real Madridnya waktu itu Abi nonton siapa tuh? Di Stefano. Wah, Di Stefano, ya. Puskás. Wah, itu Puskás saya tahu cuman karena ada penghargaan Puskás tuh, Bi. Iya. Gol terbaik kan Iya. pakai nama Puskás. Itu Iya. Abi nonton langsung tuh. Iya. Gimana rasanya gitu, Bi? Waduh, mungkin waktu melawan Manchester City. Wah, Itu tidak bisa terlupakan ya. gitu ya. Tapi Abi udah puas belum? Real Madrid kan trofi championnya udah banyak banget nih, Bi. Iya. Tambah lagi nggak di tahun ini, Bi? Tahun ini kelihatannya tidak dapat. Oh, tidak dapat, Bi, ya. Saya ya. Subuh nonton kayak, Bi, kalau Iya, nonton. saya bangun pagi, saya bangun 15 menit sebelum permainan. Ya. Kalau misalnya ada jadwal ceramah, Bi, gimana, Bi? Kan kalau seandainya saya tidak pernah menghadapi itu. Karena apa? Biasanya jam tayang itu beda dengan jam ceramah. Setelahnya, Bi, biasanya. Jadi tidak problem. Kalaupun seandainya ada, mungkin saya pilih menonton daripada ceramah. Kalau penting. Ya. Oke, selamat datang di Pandi Talk. Ini bertemu dengan saya Rifki Randa. Kita kedatangan tamu spesial nih. Abi Quraisy Shihab. Assalamualaikum, Bi. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat-sehat, Bi? Alhamdulillah. Kemarin lagi viral banget nih, Bi. Video Abi sama Mbak Nana. Iya. Setelah pertandingan Real Madrid lawan Arsenal, Bi. Betul. Wah, itu ramai banget nih di internet, khususnya di sosmednya, di Instagram. Iya. Banyak yang memberi semangat khususnya buat Abi ini karena hasilnya di luar dugaan. Real Madrid bisa kalah 3-0 nih, Bi, lawan Arsenal. Gimana tuh, Bi? Ya begitulah sepak bola. Sepak bola ya. Ya hanya kita kalau saya nonton itu sebenarnya 2 gol itu bukan dari permainan kolektif. Set piece, ya. Ya, karena tembakan dari perorangan yang menjurus ke ujung tiang gawang. Jadi bukan akibat 1-2 permainan ini. Bukan dari skema permainan, bukan ya. Tapi betapapun memang Arsenal kemarin itu kelihatannya lebih unggul dari cara bermainnya gitu, mungkin kalau dilihat itu memang Madrid bermain lebih bertahan. Ingin keluar dengan draw atau kalah hanya 1 sampai pola permainannya itu kan Rodrigo yang biasanya menyerang dia kan ditempatkan di seakan gelandang. Betul, ya. Jadi memang maunya sedikit mungkin. Itu kan ramai, Bi, karena di Instagram tuh ternyata Abi nih fans Madrid banget ternyata. Itu sejak kapan Abi ngefans sama Madrid ya, Bi? Ya sejak mahasiswa lah. Oh, mahasiswa. Atau bahkan sebelum jadi mahasiswa. Saya di Mesir itu tahun 58. Ya sekitar tahun 60-an. Pernah Real Madrid ke Mesir, saya ikut nonton langsung. Wah, itu gimana rasanya, Bi? Ya rame lah tentu. Inilah ya. Itu Abi datang langsung ke stadion itu nonton. Saya datang ke stadion. Itu harga tiketnya berapa dulu, Bi? Harga tiketnya kira-kira 10% dari beasiswa sebulan. Waduh. Jadi kalau dirupiahin berapa tuh, Bi? Zaman itu? Dulu masih dulu itu kita dapat beasiswa 2,5 pound. Masih sangat murah ya. Sekarang ini beasiswa mungkin 150 pound. Jadi memang kan masa lalu nilai uang lebih berharga ya. Berarti itu zamannya siapa, Bi, waktu itu? Zamannya Jamal Abdul Nasser. Nggak, maksudnya pemain Real Madridnya waktu itu Abi nonton siapa tuh? Di Stefano. Wah, Di Stefano, Puskás. Wah, itu Puskás saya tahu cuman karena ada penghargaan Puskás tuh, Bi. Gol terbaik kan pakai nama Puskás. Itu Abi nonton langsung tuh. Gimana rasanya gitu, Bi? Waduh, tidak bisa dibayangkan ya. Kita kan dia melawan, sebenarnya yang dia lawan itu klub Zamalek ya kalau Zamalek ya. Dia lawan klub. Kita memihak Zamalek, tetapi kita kagumi Real Madrid. Jadi ya masih kita ingat, kagumi. Skornya berapa dulu? Skornya masih ingat nggak dulu? Nggak ingat ya.
Saya kira pasti lebih dari 3. Lebih dari 3. Iya, pasti lebih dari 3. Itu kalau nggak salah katanya, saya dengar sih Abi sampai jalan 5 kilo untuk datang stadion. Iya, kita kan dari asrama, ya tahu, berjalan rame-rame ke sana ya, daripada bayar biaya bus lagi kita. Jadi jalan aja 5 kilo gitu. Ya sekitar itu, ya sekitar. Masih kuat lah, masih muda. Saya mungkin usia berapa tuh? Tapi ya umur 16 tahun lah. 16 tahun. 16 tahun. Tapi itu Abi hanya seorang penikmat nonton bola atau aktif main bola, Abi? Iya, saya aktif main bola. Aktif main bola. Ya, kita ada klub mahasiswa. Klub mahasiswa kita jadi bermain, kita bertanding dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Ya toh. Posisinya apa Bi dulu, Bi? Saya dulu gelandang. Waduh. Gelandang. Itu pengatur serangan. Itu teman-teman berkata kalau main bola bisa lewat tapi orangnya tidak lewat. Waduh. Bola lewat orang jangan, Bi ya. Itu prinsip main bola banget, Bi ya, dari dulu sampai sekarang. Wah, ternyata emang dari dulu Bi prinsip kayak gitu, Bi. Saya dulu SSB juga kayak gitu, Bi. Diajarin pelatih. Pokoknya main bola, lawan bola boleh lewat, orang nggak boleh lewat. Ternyata zaman Abi juga kayak gitu ya. Iya. Tapi itu berarti Bi udah berapa puluh tahun berapa ya Abi ngikutin Real Madrid dari sekitar dulu? 50 tahun yang lalu. 50 tahun. Ya, umur saya aja belum sampai segitu. Luar biasa sekali Abi. Tapi selama dulu Bi nonton Real Madrid ya, momen apa sih yang paling mengesankan Abi, yang paling emosional ketika nonton Real Madrid atau tentang sepak bola gitu, Bi? Kalau tentu kenangan lama banyak, tapi sebagian sudah terlupakan. Yang saya sampai sekarang tidak bisa lupa itu kejadian-kejadian yang baru-baru ini. Baru-baru ini. Ya toh, mungkin waktu melawan Manchester City. Wah. Itu tidak bisa terlupakan gitu ya. Tapi Abi udah puas belum? Real Madrid kan trofi championnya udah banyak banget nih, Bi. Iya. Nambah lagi nggak di tahun ini, Bi? Tahun ini kelihatannya tidak dapat. Oh, tidak dapat, Bi ya. Tapi ya bisa jadi kan nanti di leg kedua berbalik skornya, Bi kan? Ya, bisa jadi. Tapi saya tidak terlalu optimis melihat keadaan Madrid tahun ini tidak sebaik tahun-tahun yang lalu. Di sisi lain, lawan-lawan Madrid, kalaupun dia jumpa itu justru jauh lebih bagus. Sekarang PSG itu maju kan? Perkembangan. Untung tidak bertemu dengan Liverpool. Jadi, kalau ketemu Liverpool bisa keulang lagi. Oh, bisa ini ya. Ya, sekarang kalau misalnya pemain favorit Abi sepanjang masa? Sepanjang masa ya Di Stefano. Di Stefano. Kenapa tuh, Bi? Dia secara teknis memang baik sekali. Luar biasa. Legend banget, Bi. Ya, dia membagi bola itu tepat, dia cukup kuat, terus terasa bahwa dia ikut membimbing. Bimbing pemain-pemain yang lain, jaga di lapangan tengah itu. Ya. Betul. Kalau yang era sekarang, Bi? Era sekarang ada beberapa tentu ya. Mbappe tentu. Mbappe. Ya. Mbappe. Itu kalau di Real Madrid ya dia Vinicius walaupun agak emosional itu orangnya. Itu. Kalau di tempat yang lain itu Lewandowski. Oh, Lewandowski. Ya, itu rivalnya dong, Bu. Rivalnya dong, Bi. Iya, tidak ada masalah. Nah, ini kita harus akui kehebatan orang lain, kepandaiannya. Jadi kita jangan berkata bahwa dia tidak baik, dia tidak ini. Kita nilai bahwa dia baik. Bahwa kalau bertanding kita memihak kepada salah satu itu wajar. Tapi jangan ditutupi kelebihan orang. Ya, Muhammad Salah. Ya, itu pemain-pemain yang dari satu sisi permainannya baik dan akhlaknya baik. Gitu. Luar biasa, Bi. Berarti Abi sering banget nih nonton. Saya ya subuh nonton kayak Bi. Iya, saya bangun pagi, atau saya bangun 15 menit sebelum permainan. Ya. Kalau misalnya ada jadwal ceramah, Bi gimana, Bi? Kan kalau seandainya
saya tidak pernah menghadapi itu. Karena apa? Biasanya jam tayang itu beda dengan jam ceramah. Setelahnya biasanya. Jadi tidak problem. Kalaupun seandainya ada, mungkin saya pilih menonton daripada ceramah. Kalau penting. Ya. Karena kan ya saya juga ngalamin, Bi, tadi saya cerita juga ke Abi bahwa waktu saya sekolah itu kalau misalnya Ramadan kan harus catat kultum ceramahnya Abi tuh kalau subuh-subuh, mungkin setelah nonton bola langsung ceramah gitu. Wah, ini kebanggaan saya banget nih, Bi, sekarang bisa ngobrol sama Abi gitu. Tapi kalau bisa, Bi, Tapi Madridista juga. saya sebenarnya Manchester United, Bi. Oh, Manchester. Tim yang lagi kondisinya. Tapi tahun ini Manchester. Wah, kacau sih. Kacau. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik sih, Bi. Mungkin bisa ketemu Madrid nanti kita nonton bareng kita berdua. Tapi menurut Abi sih kalau misalnya ada nggak sih nilai-nilai Islam atau spiritual dalam sepak bola sih, Bi? Ada nggak sih kalau secara umum begini, olahraga kita bisa bagi dua. Ada olahraga perorangan, ada olahraga kolektif. Nah, ada keistimewaan masing-masing. Sepak bola adalah olahraga kolektif. Di situ diajarkan kerjasama. Diajarkan jangan menjadi seorang yang selfish. Oke. Ya toh, boleh jadi Anda sudah bisa menggolkan, tapi ada rekan Anda di posisi yang lebih baik. Anda harus pasti. Betul. Pasti, ya kan? Ya. Olahraga sepak bola, apalagi kalau kita lihat Real Madrid, mengajarkan kita untuk tidak berhenti berjuang sampai detik terakhir. Iya kan? Iya. Sekian banyak tim yang mungkin sampai menit 85 masih kalah, tapi dia bisa menang menit akhir. Ya. Jadi itu mengajarkan kita itu, mengajarkan kita sportif. Saya pernah menonton permainan wasit menyatakan bahwa itu penalti, tetapi oleh pemain itu sendiri dia tahu bahwa dia tidak berhak dapat penalti. Apa yang terjadi? Karena wasit berkata penalti, dia tembak tapi dia tembak keluar. Oh iya betul ya, ada momen seperti jadi itu sama halnya dengan Maradona yang berkata dia punya tangan Tuhan. Iya kan? Iya menarik sih. Tapi kalau misalnya kan di sepak bola tuh ada rivalitas, Bi. Nah, mungkin Madrid dengan Barcelona. Nah, kalau misalnya kita memaknai rivalitas, menurut Abi itu hidup ini adalah rivalitas, tetapi harus secara sportif. Itu yang diajarkan di sepak bola. Karena itu kita lihat, begitu selesai pertandingan, itu coachnya kan berjalan tangan. Karena itu sangat wajar. Persatuan Sepak Bola Sedunia FIFA itu menjatuhkan hukuman terhadap 3 pemain Real Madrid yang heboh waktu mengalahkan Atletico Madrid. Karena itu tidak menggambarkan moral yang baik. Itu memang fair play, ya. Tidak fair play. Ya, jadi bahkan kalau misalnya setelah pertandingan bahkan pemain pun dari tukeran jersey itu kan menunjukkan harusnya rivalitas yang bagus tuh ya seperti itu. Iya, harus seperti itu. Jadi kalau di dalam keislaman soal rivalitas itu gimana? Betul, wajar ya? Iya. Kita berlomba dalam kebaikan. Istilah Al-Quran. Kita berlomba dalam kebaikan. Ya, oke. Tadi kan kita bahas fair play juga nih, Bi. Kan kadang-kadang namanya fair play itu kita menjunjung sebuah kejujuran dan keadilan gitu, Bi. Nah, menurut Abi seperti apa, Bi? Ya wajib adanya kejujuran dan itu tadi salah satu bentuk yang saya gambarkan tadi penalti. Itu orang jujur yang berkata demikian. Ya, jadi setiap momen tuh harus meskipun dalam pertandingan karena sebenarnya olahraga itu mendidik jiwa bukan hanya fisik. Olahraga memang fisik kita perlu kuat, kita perlu, tapi juga jiwa. Bagaimana kita ambil contoh, bagaimana kita berjuang sampai titik akhir. Bagaimana kita sportif dengan teman, bagaimana kita tidak bermain kasar. Itu pendidikan jiwa. Iya, betul setuju tuh. Ini
sebuah ilmu nih buat teman-teman. Jadi meskipun dalam pertandingan sikap fair play dan lain-lain itu yang tadi Abi bilang benar-benar harus dijunjung tinggi biar. Iya, harus dijunjung tinggi. Bukan hanya kita mengejar kemenangan tapi ya di bawah-bawahnya itu biar di lain-lain. Betul, iya. So ini saya tertarik sama ini juga sih Bi, apa namanya? Tadi Abi bilang bahwa filosofi cara bermainnya Real Madrid itu bisa menggambarkan apa ya? Mungkin ada nilai-nilai yang berkaitan dengan spiritualitas gitu. Iya, salah satu yang banyak disebut oleh pengamat sepak bola menyangkut Real Madrid adalah semangat juangnya, cirinya yang selalu menginginkan yang terbaik, sehingga walaupun dia sudah kalah, semangatnya tidak pernah ini, karena itu ada remontada. Remontada. Iya kan? Iya. Bisa di menit terakhir bisa menang. Contoh Nah, itu ciri. Nah, ini sekarang yang orang dengung-dengungkan menyangkut pertandingan melawan Arsenal besok. Jadi bisa mungkin Real Madrid bisa saja. Walaupun saya tidak optimis. Saya optimis bahwa Real Madrid akan menang, tetapi saya kira tidak sampai lebih dari 3. Oke, berarti walaupun saya harap 3-3 dong, dan nanti ada penalti dong. Tidak lebih dari 3. Jadi ya terpaksa ada perpanjangan waktu kan. Iya, extra tapi ya kan Real Madrid itu misternya UCL Mister Champion League. Jadi tenang aja sebenarnya Abi nggak perlu panik juga nih, nggak perlu pesimis dulu Gelar UCL saya selalu prinsip saya selalu menyiapkan menyiapkan luang di dalam hati saya untuk kecewa. Sehingga saya tidak terlalu kecewa. Sama halnya kalau bersahabat atau bermusuhan. Jangan bersahabat sedemikian kental sehingga mengakibatkan Anda menutup mata atas kesalahan-kesalahannya. Karena boleh jadi suatu ketika dia menjadi musuh Anda. Jangan juga membenci seseorang kebencian yang tidak ada akhirnya, karena boleh jadi dia itu suatu ketika menjadi sahabat Anda. Maka siapkan luang di dalam hati Anda, siapkan ruangan untuk menerima kekalahan, sehingga tidak terlalu kecewa. Jadi ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Karena sekarang juga nih masalah timnas nih ekspektasinya lagi tinggi nih timnas kita nih Indonesia ekspektasinya tinggi banget. Jangan. Kalau tidak kecewanya terlalu besar. Bahkan bisa menimbulkan perpecahan. Betul. Bisa berantem sesama sahabat gitu Jadi tetap kita harus jaga ekspektasi kita khususnya buat penonton bola harus jaga ekspektasinya kepada timnya masing-masing jangan terlalu ekspektasi terlalu tinggi. Nah kan sepak bola tuh identik atau dekat dengan anak muda nih Bi. Apa pesan buat anak muda nih Bi yang mencintai sepak bola untuk tetap religius menurut Abi? Dalam berolahraga tidak jarang dalam mempraktekkannya terlupakan nilai-nilai agama. Saya akan beri contoh. Biasa kita di Indonesia mainnya katakanlah sore. Setelah selesai letih, maghrib lewat. Ya tahu. Biasa harus ada pertandingan di bulan puasa. Apa boleh tidak puasa? Karena pemain-pemain di Eropa pun yang berpuasa, bisa. Jadi ada dan tentu perhatikan nilai-nilai olahraga dalam melaksanakan latihan dan pertandingan. Tujuannya adalah kesehatan jasmani dan rohani. Itu tujuannya itu Jadi yang lainnya. Oke Bi. Tapi kalau misalnya ini Bi, aku mau sedikit pertanyaan. Larangan terhadap sepak bola dan Islam tuh kebanyakan menyasar ke permainannya Bi. Nah, bagaimana kalau dalam pengelolaannya? Sebenarnya larangan saya ingin kita dudukkan ini. Tidak ada larangan bermain apapun selama
tidak melanggar nilai-nilai ajaran agama, tidak melanggar nilai-nilai budaya, tidak melanggar nilai-nilai moral. Kalau orang dapat berolahraga, dapat bermain sepak bola tanpa melanggar hal-hal tersebut. Jadi pada prinsipnya tidak ada larangan untuk sepak bola. Nah, dalam pengelolaannya kita mau lihat. Ada judi enggak? Ya, okay. Ya tahu. Nah, ini yang terlarang. Okay. Ada main mata dengan wasit enggak? Oke, Bi. Nah, itu yang terlarang. Tetapi kalau semuanya fair, semuanya ini tidak ada larangan. Ya kan? Ya, jadi jalan aja begitu, Bi ya. Jalan aja. Tapi ya itu, dan syukurnya bahwa ketentuan internasional itu mendukung larangan-larangan tersebut. Ya. Ada hukumannya juga, Bi. Ada hukumannya. Ketika larangan itu dilanggar gitu, Bi. Iya. Ini banyak ilmu yang saya dapat dari Abi nih tentang di luar sepak bola permainan 2 kali 45 menit, ternyata banyak nilai-nilai yang banyak bisa sekali kita petik dari sepak bola itu, Bi ya. Iya, banyak sekali nilai-nilai. Oke. Timnas sekarang, Bi. Timnas kita Indonesia. Doakan. Kita doakan. Ini kan peluangnya lagi Piala Dunia nih, Bi. Ya, itu kita doakan. Tetap kita doakan bahwa timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia langsung. Mudah-mudahan. Karena itu cita-cita kita pecinta sepak bola nasional. Betul, bisa melihat ya, kita, Piala Dunia. Abi pernah nonton Piala Dunia nggak, Bi? Piala Dunia setiap tahun saya nonton. Setiap ada Piala Dunia saya nonton. Wah. Tapi melalui TV. Negara mana, Bi? Jagoannya? Saya favorit mendukung Brazil. Terus Spanyol. Ya. Karena Real Madrid dari Spanyol. Ya. Apa namanya? Banyak pemain Real Madrid dari Brazil. Ya. Kayak Ronaldo, Bi ya. Ya toh, itu saya selalu nonton. Abi suka, saya dengar sih, saya lihat suka Zidane juga, Bi. Zinedine Zidane suka nggak, Bi? Iya, Zinedine Zidane kan dari pemain Prancis toh. Ya, tapi sebenarnya dia dari Aljazair. Dia dari Aljazair. Itu kalau Real Madrid jagoan saya itu, Bi. Real Madrid si Zidane. Karena kan saya juga main bola, posisinya sama kayak Zidane, jadi kayak terinspirasi, apalagi Muslim juga gitu kan, jadi betul. Banyak nilai-nilai yang bisa saya petik juga sih, Bi. Oke. Yang terakhir sih, Bi, sepak bola seperti apa yang Abi harapkan ada di sepak bola gitu, dari sepak bola kita? Yang kita harapkan itu yang pertama terpenuhinya nilai-nilai yang dikandung oleh permainan sepak bola. Nilai kerjasama, nilai toleransi, nilai permainan yang tidak kasar, ya kan? Nilai kejujuran, itu yang kita harapkan. Nilai semangat berjuang sampai akhir titik darah yang penghabisan, ya. Dan jangan sampai ada perpecahan. Itu yang kita harapkan. Karena maksudnya di sepak bola kita masih sering terjadi perpecahan nih, Bi. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Karena antar supporter masih cukup ramai gitu kan. Terus beberapa insiden di atasnya gitu, Bi. Jadi benar-benar sepak bola kita mudah-mudahan bisa lebih baik. Lebih baik, Bi ya. Mudah-mudahan. Bisa menghasilkan timnas yang lebih baik juga untuk. Jadi Abi nggak harus jagoin lagi Spanyol, Bi, nanti, Bi. Di Piala Dunia nggak harus jagoin lagi Brazil ya. Kita jagoin. Oh iya, saya Brazil dulu baru Spanyol. Oh, Brazil dulu Spanyol. Seandainya bertanding Brazil lawan Spanyol, saya memihak Brazil. Wow. Ya, karena saya suka Brazil. Oke. Itu tadi perbincangannya, Bi. Terima kasih banyak. Ternyata kita kita doakan, Bi, Real Madrid bisa menang. Kita doakan bisa Real Madrid. Jadi Abi nanti bikin video lagi sama Mbak Nana. Wih, sekarang Real Madrid yang menang nih, yang lolos. Kita bikin video lagi ya. Jangan lupa buat teman-teman nonton Liga Champions, Bi ya. Ini antara Arsenal dan Real Madrid. Dan doain juga, Bi, Manchester United tahun depan bisa lebih baik. Mudah-mudahan. Nanti kita nobar bareng, Bi, nonton bareng ya. Itu saja, teman-teman. Luar biasa kita bisa ngobrol sama Abi
banyak nilai yang bisa kita dapat nih dari perbincangan Abi. Terima kasih banyak. Abi sehat-sehat terus. Jadi bisa mudah-mudahan bisa nonton Real Madrid lagi di Spanyol. Di piala terakhir di final. Di final. Di final. Dia lawan Barcelona. Lawan Barcelona di final ya. Oke teman-teman, itu aja Pandit Talk bersama Abi Quraisy Shihab. Sampai ketemu lagi di episode lainnya.